Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa minanihi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in wa tabi'in wa kulli man istanna bi sunnatihi. Amma ba'du, fa ya ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian surat Al-Kahfi, surat yang disunnahkan dan dianjurkan untuk dibaca setiap pekan pada malam Jumat atau hari Jumatnya. Dan alangkah senangnya kita ketika membaca surat ini, ketika tahu maknanya, tahu artinya, lebih mantap untuk membaca. Terakhir kita sampai di ayat nomor 27. Ya, 27. Seperti biasa saya baca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam gua mereka selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Ini sudah kita bahas. Dan pendapat al-mufassirun, ini adalah pemberitahuan dari Allah tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Bukan Allah menceritakan seperti ungkapan ahlul kitab, karena mereka mengatakan 300 tahun. Sementara Allah mengatakan 309 tahun. Makanya berfirman setelah itu Allah, "Qulillahu a'lamu bima labithu." Katakan Muhammad, Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Milik Allah lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Absir bihi wa asmi'. Alangkah terangnya penglihatan Allah, alangkah terangnya penglihatan Allah, wa asmi', dan alangkah kuatnya, alangkah terangnya pendengarannya. Ma lahum min dunihi min ilmin, ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Mereka itu tidak mempunyai seorang pun sekutu. Min dunillah, selain Allah. Min waliyyin, yaitu penolong, wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak ada seorang pun yang bersekutu dengan Allah dalam mengambil keputusan. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik, dan bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada seorang pun yang bisa merubah kalimat-kalimatnya. Walan tajida min dunihi multahada, dan kamu tidak akan menemukan seorang pun selain Allah sebagai pelindung atau tempat berlindung. Baik, kita lanjutkan ke ayat 28 dan 29. Insyaallah dua ayat ini malam ini kita kaji tafsirnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, dan bersabarlah kamu ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru, berdoa kepada Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashyi, di waktu pagi, wal 'ashyi, dan di waktu senja atau sore. Yuriduna wajhah, di mana mereka itu mengharap keridhaannya. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kedua matamu, wala ta'du 'ainaka, janganlah kedua matamu itu berpaling dari mereka. Maksudnya dia berdoa kepada Allah
pagi dan sore. Turidu zinatal hayat dunia, karena kamu mengharapkan, menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu, dan janganlah kamu mengikuti orang yang telah kami lalaikan hati mereka, qalbahu an dzikrina, untuk mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furta, dan adalah keadaannya furta, yaitu melampaui batas. Baik, saya baca tafsirnya. Yaqulu ta'ala, di sini Allah memerintahkan Nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, wa ghayruhu uswatan, dan menyuruh lainnya sebagai untuk menjadikan Rasul sebagai uswah, teladannya, fil awamiri wan nawahi, dalam semua perintah atau larangan-larangan. Untuk apa? An yasbira nafsahu ma'al mu'minina al-ubbadil munibin, untuk sabar bersama orang-orang mukmin yang beribadah, al-munibina, yang mendekatkan diri kepada Allah. Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, ay awwalin nahar wa akhirih, jadi pagi dan sore. Yuriduna bidzalika wajh Allah, karena mereka mengharap dengan itu keridhaan Allah. Fa wasafahum bil ibadati wal ikhlas fiha, Allah memberi sifat mereka itu ibadah, yaitu rabbahum ibadah. Yuriduna wajha, ikhlas di dalam beribadah. Fa fiha, dalam ayat ini kata As-Sa'di, al-amru bisihhati al-suhbatil al-akhyar, perintah untuk mencari orang-orang yang terpilih, orang pilihan, orang baik-baik. Wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim, dan berusaha sebisa mungkin untuk mencari teman-teman yang baik. Wa muqalatatihim an inkanu fuqara, berkumpul dengan mereka walaupun mereka orang miskin. Jangan pilih-pilih. Selama mereka itu beribadah kepada Allah, yang miskin, yang tidak punya, yang kaya, sama saja. Fa inna fi suhbatihi minal fawaidi ma la yuhsa, karena di dalam bersahabat dengan mereka banyak faedah-faedah yang tidak terhitung. Summa qala ta'ala, wa la ta'du 'ainaka 'anhum, ay la tujawizhum basaraka wa la tarfa' 'anhum nazaraka atau nadraka. Janganlah kamu mengalihkan pandangan kepada selain mereka. Turidu zinatal hayatid dunia, karena engkau mengharap perhiasan kehidupan dunia. Fa inna hadza darrun ghairu nafi', karena hal ini berbahaya dan tidak bermanfaat. Wati'un 'anil masalih ad-diniyah, akan memutuskan maslahat-maslahat keagamaan. Fa inna dzalika yujibu ta'alluqal qalbi bid-dunya, karena hal itu akan menjadikan hati ini terikat, terkait dengan dunia. Fatasirul afkar wal hawadis fiha wa tazulu minal qalbi ar-raghbatu fil akhirah, maka jadilah pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan, angan-angan fiha di dunia saja. Wa tazulu 'anil qalbi, dan hilang dari hati ini ar-raghbatu fil akhirah, kesenangan untuk mendapatkan akhirat. Fa inna zinatad dunya taruqu lin-nazir, karena perhiasan dunia itu indah bagi orang yang melihatnya. Wa tasharul aqla, dan bisa menyihir akal. Fa yaghfulul qalbu an dzikrillah, maka jadilah hati ini lengah
untuk mengingat Allah, wa yuqbilu 'alal ladzati wasyahawat, dan hanya selalu menghadap kepada kesenangan-kesenangan, kelezatan-kelezatan dan syahwat-syahwat. Fayadhi'u waqtuhu, maka hilanglah waktunya, wa yanfaritu amruh, dan sia-sialah semua perkaranya. Fayakhsarul khasaratal abadiyyah wan nadamatas sarmadiyyah, maka dia akan merugi selama-lamanya dan menyesal selama-lamanya. As-sarmadi itu artinya al-abadi. Sarmadiyun abadiyun. Walihada qala ta'ala, wala tuti' man awfalna qalbahu an dzikrina. Ghafalah, yaitu jangan kamu mengikuti, mentaati orang yang kami jadikan hatinya lalai untuk ingat kepada kami, yaitu ghafala anillah, lalai kepada Allah. Fa'aqabahu bi an ghafala anillahi fa'aqabahu bi an aghfalahu an dzikri. Dia lalai dan tidak taat kepada Allah, maka Allah memberi sanksi padanya atau menyiksanya, memberi iqab dengan cara Allah menjadikan lalai untuk mengingat Allah. Wattaba'a hawahu, ay shara taba'an li hawahu, mengikuti hawa nafsunya. Haitsu mashtahat nafsuhu fa'alahu, apa-apa yang disenangi oleh nafsunya dikerjakan. Wa sa'a fi idrakihi, dan dia berusaha untuk mengikutinya. Walau kana fihi halakuhu wa fusranuhu, walaupun dalam hal tersebut ada kebinasaannya dan kerugian baginya. Fahuwa qad ittakhadha ilahahu hawahu, maka dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kama qala ta'ala, afaraita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah kamu melihat seseorang yang menjadikan Tuhannya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkannya atas pengetahuan Allah. Jadi Allah yang tahu tentang bahwa Allah menyesatkannya. Wa kana amruhu furuta, ay masalihu dinihi wa dunyahu, semua urusan agama dan urusan dunianya furutan, ay dhai'atan mu'attalatan, hilang sia-sia, tidak ada berbekas. Fahada qad nahallahu an ta'atihi, orang yang seperti ini Allah melarang untuk mengikutinya. Lianna ta'atahu tad'u ila al-iqtida'i bihi, karena taat kepadanya seperti kepada orang seperti dia akan menjadikan dia itu seseorang mengikutinya al-iqtida'i bihi, mengikuti seperti apa yang dia kerjakan. Wal annahu la yad'u illa lima huwa muttasifun bihi, dan seseorang yang tidak taat kepada Allah tidak akan mengajak teman lainnya kecuali mengajak kepada sifat yang ada pada dirinya. Jadi kalau nakal ya diajak nakal, kalau sudah mabuk-mabukan mesti ngajak orang lain mabuk-mabukan. Wa dallatil ayatu ala anna alladhi yanbaghi an yuta'a, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya yang pantas untuk diikuti, wa yakuna imaman linnas, wa yakunu imaman linnas, yang pantas untuk menjadi pemimpin, imam untuk orang lain, man imtala'a qalbuhu bi mahabbatillah, yaitu yang hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, wa fadha dzalika ala lisanih, dan lisannya juga selalu ingat cinta kepada Allah. Falahaja bi dzikrillah, dia selalu melafazkan zikir-zikir kepada Allah. Wattaba'a maradiya rabbih, dan mengikuti hal-hal yang diridhai oleh Rabb-nya. Faqaddamaha ala hawa, semua yang diridhai oleh Allah didahulukan daripada hawa nafsunya. Fahafidha bidzalika ma hafidha min waqti, maka dia akan menjaga waktunya karena hal itu. Wa saluhat atau salahat ahwaluhu, semua hal ihwalnya menjadi baik. Wastaqamat af'aluhu, semua pekerjaannya istiqamah. Wa da'an nasa ila ma mannallahu bihi alaihi, dan dia akan mengajak orang lain kepada apa yang telah Allah berikan kepada dirinya.
Fahaqiqun bidzalik, maka pantaslah, layak. Nah, karena itu an yuttaba'ah wa yuj'ala imaman. Orang yang seperti pantas, layak untuk dijadikan imam. Was-sabrul madhkuru fi hadhihi al-ayah, dan kesabaran yang ada, maksudnya wasbir nafsaka itu dalam ayat ini, huwas sabru ala ta'atillah, yaitu sabar untuk taat kepada Allah, alladzi huwa a'la anwa'is sabri, di mana taat, melaksanakan taat kepada Allah, sabar untuk taat kepada Allah adalah paling tingginya tingkat kesabaran. Wa bitamamihi tatimmu baqil aqsam, dan dengan sempurnanya sabar atas taat kepada Allah, maka semua yang lain-lain akan sempurna juga. Summa qala al-Imam As-Sa'di, wa fil ayati istihbabu dzikri wad du'a wal ibadah tarafayn nahar. Dan dalam ayat ini kata Syekh Sa'di, anjuran untuk zikir, berdoa, banyak beribadah kepada Allah di ujung siang, yakni pagi dan sore. Li'anna Allah madahahum bifi'lih, karena Allah memuji mereka, menyanjung mereka dengan perbuatannya, bifi'lih, madahum bifi'lihi, perbuatan tersebut. Wa kullu fi'lin madahallahu fa'ilahu, setiap pekerjaan yang dipuji oleh Allah pelakunya, dalla dzalika ala anna Allah yuhibbuh, hal itu sangat disenangi oleh Allah. Wa idza kana yuhibbuhu fa innahu ya'muru bihi wa yurawibu fihi wa yarghabu fihi, maka kalau hal itu diperintahkan oleh Allah, dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah, maka dia akan menyuruhnya untuk melakukannya, wa yarghabu fihi, dan dia senang untuk melakukannya. Itu ayat 28. Baik, kita lanjutkan ke ayat 29. Summa qala ta'ala. Jadi doa pagi sore itu sebelum maghrib itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan hanya untuk main-main aja. Banyak sore sebelum maghrib main kartu, pagi pada subuh main kartu lagi, sudah kerjanya main ini, apa itu, skak itu. Waduh, sudah tidak ada kerjaan lain. Seandainya berzikir kepada Allah, ngaji Quran itu lebih baik. Baiklah, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah Muhammad, al-haqqu, yang kebenaran itu, min rabbikum, dari Rabbmu. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang mau, yang berkehendak, yang ingin beriman, falyu'min, maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang mau, yang ingin untuk kufur, untuk kafir, falyakfur, maka kafirlah. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha, sesungguhnya kami telah persiapkan untuk orang-orang yang zalim neraka, naron ahata bihim suradiquha, di mana gejolaknya, pagarnya. Suradik itu pagar artinya, sama, meliputi mereka atau mengelilingi mereka atau mengepung mereka. Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, ketika mereka sudah kehausan dan minta minum, yastaghithu, minta minum, yughathu, mereka akan diberi minum, bima'in kalmuhli, dengan air yang mendidih, yang panas seperti besi yang mendidih. Itu al-muhlu, itu besi yang mendidih. Yashwil wujuh, yang membakar wajah-wajah. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqah, alangkah jeleknya minuman, alangkah buruknya. Bi'sas syarabu, alangkah jeleknya minuman tersebut, alangkah buruknya minuman tersebut. Wa sa'at murtafaqah, dan alangkah jeleknya tempat yang mereka, tempat istirahat mereka.
wa sa'at murtafaqah. Maksudnya neraka itu tempat yang paling jelek, wa sa'at murtafaqah. Baik, at-tafsir. Qul lin-nasi ya Muhammad, ay qul lin-nasi ya Muhammad, katakan kepada manusia wahai Muhammad, hadzal haqqu min rabbikum, kebenaran ini dari Rabb kamu. Ay qad tabayyana al-huda min ad-dhalali war-rusydu min al-ghayy. Sudah jelas hidayah, jelas dari kesesatan, dan sudah jelas kebenaran, ar-rusydu min al-ghayy, dari kesesatan. Sudah jelas mana yang sesat, mana yang benar. Wa sifatu ahli sa'adah wa sifatu ahli syaqawah. Sudah jelas sifat-sifatnya orang yang bahagia dan sifat-sifat orang yang celaka. Wa dzalika bima bayyanahu Allahu ala lisani rasulih, dan hal itu sudah jelas seperti yang diterangkan oleh Allah lewat lisan Rasulnya. Fa idza bana wattadha wa lam yabqa fihi syubhatun, kalau sudah jelas dan tidak ada syubhat lagi, terus mana? Faman syaa'a, itu jawabannya. Jawaban dari faida. Fa idza bana wattadha wa lam yabqa fihi syubhatun, jawabannya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ai lam yabqa illa suluku ahadit tariqain. Tidak ada kecuali salah satu dari dua jalan. Bihasabi taufiqil abdi, sesuai dengan taufik yang didapat oleh seorang hamba. Wa adami taufiqihi, atau sesuai dengan taufik yang tidak didapat oleh seorang hamba. Wa qad aqahu Allahu masyiatan, Allah sudah memberi hamba tersebut kehendak, kemauan, iradah. Biha yaqdiru 'alal imani wal kufri, dengan iradah tersebut, dengan masyiah tersebut, ini bukan masyiah Allah, dengan masyiah hamba tersebut, dia itu tahu sudah mana iman, mana kafir, mana keimanan, mana kekufuran. Wal khairi wasyarri, dia tahu mana kebaikan, mana kejelekan. Faman amana faqad wuffiqa lis-shawab, maka barang siapa yang beriman maka dia mendapat taufik untuk mendapatkan kebenaran. Wa man kafara faqad qamat alaihi hujjah, dan barang siapa yang kufur maka hujjah berbalik kepada dirinya, atau istilahnya senjata makan tuan. Walaysa bimukrahin 'alal iman, dan dia itu, seseorang itu tidak dipaksa untuk beriman. Kama qala ta'ala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Tidak ada pemaksaan dalam beragama, sudah jelas yang mana kebenaran dan yang mana kesesatan. Suma qala Imam Sa'di, wa laysa fi qawlihi ta'ala faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang berkehendak, yang mau, maka berimanlah, dan barang siapa yang berkehendak maka kufurlah. Dalam ayat ini kata Sa'di, tidak ada dalam ayat ini al-idnu fi kilal amrayni. Allah memberi izin salah satunya. Jadi terserah kamu dah mana yang kamu pilih. Tidak, bukan itu. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang liberal yang menulis dalam kitabnya buku lintas agama itu apa, yang katakan sudahlah, mereka yang mau kufur cuma maunya mereka, jangan diganggu-ganggu mereka. Sudah, ya itu sudah tuh terkenal tuh di Indonesia tuh orangnya itu. Jadi sudah punya masing-masing maka sampai kepada Menteri Agama pun sekarang ini ketika merayakan Imlek kemarin itu, dia ngambil dari buku-bukunya orang Konghucu. Ketika
ketika 25 Desember hari Natalan mengambil dalil dari Alkitab, dari Taurat, dari Injil, jadikan dalil. La ilaha illallah. Bukan izin, sudah, jangan. Tapi apa kata Isa tadi? Wa innama dzalika tahdidun wa wa'idun liman ikhtarul kufra ba'dal bayanit tam. Ayat itu mengandung apa? Tahdid, ancaman dari Allah. Wa'id, tahdid. Karena liman ikhtarul kufra, bagi orang yang memilih kekufuran ba'dal bayanit tam, setelah ada keterangan yang jelas dan sempurna. Kama laisa fiha, sebagaimana dalam ayat tersebut, laisa fiha, tidak ada tarku kita lil kafirin, tidak boleh memerangi orang-orang kafir. Kalau mereka memerangi kita, ya kita perangi. Nah, itu sudah perintah Allah dalam Al-Quran, kan? Summa dzakara ta'ala ma'alal fariqaini. Kemudian Allah menyebutkan setelah ayat ini ma'alal fariqain, apa tempat kembali dari dua kelompok ini. Faqala inna a'tadna liz-zalimina naran. Inna a'tadna liz-zalimina, yaitu kami persiapkan, sungguh kami persiapkan bagi orang yang zalim, bil kufri, karena kekafiran, wal fusuqi, karena kefasikan, wal isyan, yang zalim karena maksiat, naron ahata bihim suradiquha, ay suruha al muhitu biha, yaitu pagar api neraka dari api juga, al muhitu, yang mengelilinginya, biha, falaisa lahum mamfadun, mereka tidak punya jalan keluar dari neraka, wala tariqun, dan tidak ada jalan, wala makhlasu minha, tidak ada jalan keselamatan, taslahum narul hamiyah, mereka akan dibakar oleh api yang panas. Wa iyastaghiithu ay yatlubu asy-syaraba, minta minum, liyutfi'ah ma nazala bihi, minuman yang bisa menghilangkan apa yang terjadi pada mereka, minal atasyis syadid, dari kehausan yang sangat, yughatu, mereka akan diberi minum, bima'in kal muhli, dengan air kal muhli, ay ar-rasasil mudabih, seperti timah yang dicairkan, al-muzab, au ka akriz zait, akrun itu jelantah, kotoran-kotoran minyak yang panas, ka'atli zaitih min syiddati hararati, dari saking panasnya, yashwil wujuha, yang membakar wajah-wajah, ay fakaifa bil am'a'i wal butun, kalau sebelum diminum sudah membakar wajah, bagaimana ketika diteguk? Ini kata Sa'di, yang terjadi dengan usus, al-am'a, itu jamak daripada ma'yun, wal butuni, dan perut. Kama qala ta'ala yusharu bihi ma fi butunihim wal juluduh walahum maqamu min hadid. Ini di surat Al-Hajj itu. Jadi akan disiram kepada mereka, yusharu bihi, air yang panas, yusharu bihi ma fi butunihim, akan dihancurkan dengan air tersebut apa yang ada dalam perut mereka, wal juluduh, dan akan dihancurkan juga kulit-kulit mereka, walahum maqamu min hadid, dan mereka akan mendapatkan cambuk-cambuk, itu jamak daripada makmah, min hadidin, yang terbuat dari besi. Bi'sas syarab alladhi yuradu liyutfi al-atash, alangkah jeleknya minuman yang diinginkan mereka itu sebetulnya untuk menghilangkan haus, wa yadfa'a bihi al-adab, untuk mencegah siksa, tetapi fayakunu ziyadatan fi adabihim, ternyata minuman tersebut menjadi tambahan siksa bagi mereka, wa syiddati iqabihim, dan tambah kerasnya siksa mereka. Wa sa'at an-naru murtafaqah, dan api neraka adalah tempat yang jelek,
tempat tinggal yang jelek. Wa hadza zammun li halatin nar. Ini sebagai zam, penghinaan suatu yang menghina terhadap zammun itu menjelekkan Allah. Zamma yazummu ubah. Nah, keadaan api neraka. Annaha sa'at al-mahal. Bahwasanya api neraka itu paling jeleknya tempat. Alladzi yurtafaqu bihi, tempat untuk beristirahat. Fa innaha laisa fiha irtifaqun, tidak ada dalam api neraka itu tempat beristirahat. Wa innama fiha, akan tetapi di dalamnya al-adzabul azimus syaqqu, siksa yang berat, yang sulit. Alladzi la yufattaru anhum sa'atan, yang sama sekali tidak diringankan dari mereka. Yufattaru anhum sa'atan, sesaat. Wa hum fiha mublisun, dan mereka terdiam kebingungan di dalamnya. Qad ya'isu, terdiam berputus asa. Qad ayisu min kulli khairin, mereka berputus asa untuk mendapatkan kebaikan. Wa nasiyahumur rahimu fil azab, Allah melupakan mereka. Allah yang maha rahim, yang maha penyayang, melupakan mereka, kekal di dalam siksa. Kama nasuhu, sebagai mereka melupakan Allah. Baik, saya nukil beberapa riwayat dalam dalam ayat ini, berkenaan dengan ayat ini, dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir tentang yang pertama juga wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Ada satu riwayat Imam Muslim. Yang dalam ayat ketika Allah menerangkan firman Allah, wala tafrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, itu di surat Al-An'am. Dan janganlah kamu Muhammad menolak orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan sore. Di dalam Rasul disebutkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata radhiyallahu anhu, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-musyrikuna sittatan nafarin, kami berenam ketika itu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, orang musyrik, utruk haula la yajtari'una alaina. Tolak mereka itu, usir Muhammad orang-orang ini. Maksudnya Sa'ad bin Waqqas dan teman-teman dan kawan-kawannya. Mereka itu jangan dekat kepada kami. Qala, berkata Sa'ad bin Waqqas, wa kuntu ana wa ibnu Mas'udin wa rajulun min Hudzailin wa Bilalun wa rajulani nasib ismaihima. Aku ketika itu bersama Abdullah bin Mas'ud, bersama seorang dari Hudzail, bersama Bilal muadzin Rasulullah itu, wa rajulani, dan dua orang aku lupa namanya. Kata Sa'ad bin Waqqas, fa waqa'a fi nafsi Rasulillah ma yasha'u Allah an yaqa'. Dalam diri Nabi Muhammad, kata Sa'ad bin Waqqas, ada sesuatu jadi perasaan setelah permintaan orang-orang kufar Quraisy itu. Fa haddatsa nafsahu, beliau itu berbicara dengan dirinya. Fa anzalallahu ta'ala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Itu yang di surat Al-An'am. Jadi yang di Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya ayat ini juga yang tadi saya baca wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum itu turun ke orang-orang Quraisy yuqalu, ketika Nabi Muhammad bersama para sahabat yang miskin-miskin. Jadi mereka dilarang untuk bersama orang-orang kafir, oleh mereka tidak suka bersama orang-orang miskin dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Seperti Bilalin, Ammar bin Yasir, Suhaib, Khabbab bin al-Arat, kemudian Ibnu Mas'ud, ini semua di antara sahabat-sahabat yang miskin. Kemudian disebutkan juga satu riwayat berkenaan dengan ini dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Suatu ketika kata Abu Umamah, Rasulullah keluar. Ala qasin yaqussu fa amsaka. Jadi
keluar Rasulullah di rumah beliau. Kemudian suatu majelis ada seseorang yang lagi berkisah, menyampaikan cerita. Ketika datang Nabi Muhammad alaihi wasallam, dia diam tidak bercerita terus. Faqala alaihi wasallam, "Qusah, lanjutkan ceritamu." Fali an aqda ghudwatan ila an tusyriqa as-samsu. Seandainya aku duduk di waktu pagi, maksudnya setelah subuh, sampai terbit matahari, ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'a riqabin. Lebih aku senang daripada aku memerdekakan 4 orang budak. Berarti pagi hari ketika itu. Jadi orang itu bercerita, datang Rasulullah, diam dia. Teruskan cerita kamu kepada Rasulullah. Kemudian Al-Imam Abu Daud menyampaikan satu riwayat juga hampir sama dengan yang tadi itu. Nah, ini maaf, bukan Abu Daud yang punya sunan itu ya, tapi Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ujalisa qauman yadhkuruna Allah min salatil ghadati ila tulu'is syamsi ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Seandainya aku duduk bersama suatu kaum di mana mereka zikir kepada Allah min salatil ghadati, dari setelah salat subuh sampai terbit matahari, hal itu lebih aku senangi, lebih aku cintai bagiku daripada apa-apa yang terbit atasnya matahari. Jadi semua yang kena sinar matahari itu lebih senangi aku duduk bersama mereka. Wala an azkurullaha min salatil asy ila ghurubis syams. Dan seandainya aku zikir kepada Allah dari setelah salat asar sampai terbenam matahari, ahabbu ilayya min an a'tiqa samaniyatan min walad Ismail. Lebih aku cintai hal itu daripada aku memerdekakan 8 orang dari anak Ismail, maksudnya dari Adam. Nah, terus diterangkan lagi, dia kulli wahidin minhum 12 alfan. Dari 8 orang itu diyatnya, seandainya diganti dengan diyat, dengan bayar uang, itu 12.000 dirham. Kalikan 8. Berkata Anas bin Malik. Nah, berkata perawi sebelum Anas. Nah, siapa perawinya enggak tahu siapa perawinya. Jadi yang menerima hadis ini, fahasibna diyatihi, aku menghitung jumlah diyat seandainya memerdekakan 8 orang budak masing-masing 12.000 dirham, kalikan 12.000 dikalikan 8. Dia berkata, wa nahnu fi majlisi Anas. Kami masih ada di majelis Anas ketika itu. Fa balaghat 96 alfan. 96.000 dirham. Subhanallah. Kalau 1 dirham itu 3,75 gram perak. Kalikan 90 dalam dirham. Baik. Kemudian riwayat yang lain. Nah, dari Al-Awwal bin Abi Muslim Al-Kufi, suatu ketika kata beliau Rasulullah melewati seorang membaca surat Al-Kahfi. Yaqra surat Al-Kahfi. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sakata. Ketika orang tersebut melihat Rasulullah datang, diam dada, menghentikan bacaannya. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam, "Hadzal majlis alladzi umirtu an usabbira nafsi ma'ahum." Inilah satu majlis di mana aku diperintahkan an usabbira nafsi, untuk menjadikan aku sabar, menjadikan diriku sabar ma'ahum, bersama orang-orang di majlis tersebut. Nah, rawahu Abu Bakar Al-Bazzar. Kemudian Al-Imam Ahmad meriwayatkan satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah la yuriduna bidzalika illa wajhah." Tidaklah suatu kaum berkumpul, tidak disebutkan fi baitin min buyutillah atau di mana saja berarti ini. Nah, mereka mengingat kepada Allah, mereka tidak mengharap kecuali ridha Allah, illa nadahum munadin minas sama, kecuali memanggil dari langit, an qumu maufuran lakum, berdirilah kamu semua, bangkitlah kamu semua, maufuran lakum. Maksudnya selesai majlis itu
Mereka itu didoakan oleh malaikat munadin minas sama, qumu, bangkitlah kamu semua, maufuran lakum, dalam keadaan dihapus dosa-dosa kalian. Qad baddalat, qad buddilat sayyi'atukum hasanatin. Semua kejelekan-kejelekan kamu sudah diganti dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Imam Tabrani meriwayatkan satu hadis juga, ketika turun kepada Rasulullah, nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti abiyat wa huwa fi ba'di abiyatihi, dan dia ada di salah satu rumah beliau. Ketika turun, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Apa kata Anas, kata Abdurrahman ini yang bercerita, Abdurrahman bin Sahal bin Hunayf. Abdurrahman bin Sahal bin Hunayf bercerita, setelah itu keluar Rasulullah. Yatalammasuhum, Rasulullah mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Fawajada qauman yadhkurunallah. Kemudian Rasulullah menemukan satu kaum yang mengingat zikir kepada Allah. Minhum, di antara mereka, sa'irul ra'si, ada yang berambut kusut, wajahul jilbih, ada yang kulitnya kering, wadus taubil wahid, ada yang punya satu pakaian saja, satu lembar pakaian saja. Falamma ra'ahum jalasa ma'ahum, ketika Rasulullah melihat mereka duduk bersama mereka, Rasulullah alaihi salatu wassalam wa qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amaranillahu an usabbira nafsi ma'ahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di tengah-tengah umatku orang-orang yang aku diperintahkan untuk bersabar dengan mereka. Aku bersabar dengan mereka. Itu Imam Tabrani. Begitulah ikhwani kajian kita pada malam hari ini. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah.